Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Mahesa, mahasiswa program studi manajemen Universitas Winaya Mukti dengan nomor pokok mahasiswa 4122-423-110322. Saya di sini akan melaksanakan presentasi laporan magang dengan judul Sistem Penyimpanan Data dan Pengarsipan Berkas Terintegrasi pada Unit Finance PT Telkom Akses Regional 3 Jawa Barat. Yang pertama ada profil perusahaan. Di sini kita bisa melihat logo dari PT Telkom Akses. PT Telkom Akses merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia Tbk yang berdiri sejak tanggal 12 Desember 2012. PT Telkom Akses bergerak pada bidang konstruksi, pembangunan, dan manage service infrastruktur jaringan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau PT Telkom Indonesia. Telkom Akses memiliki ekspertis secara end-to-end dalam value chain, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasi dan pemeliharaan. Coverage area, Telkom Akses menjangkau operasi secara nasional dalam mendukung percepatan penetrasi jaringan broadband di Indonesia. PT Telkom Akses terbagi menjadi beberapa wilayah kerja yang terbagi menjadi area, retail atau wilayah telekomunikasi, regional, dan HO atau Head Office untuk PT Telkom Akses Regional 3 Jawa Barat yang beralamat di Jalan Supratman nomor 66A, Cihur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. PT Telkom Akses Regional 3 Jawa Barat membawahi Witel Bandung Karawang atau disingkat Bakar, lalu ada Bandung Barat dan Sukabumi yang disingkat BBS, Cirebon dan Tasikmalaya yang disingkat Citas, serta wilayah regional Jawa Barat secara keseluruhan. Selanjutnya di sini kita bisa melihat struktur organisasi dari PT Telkom Akses Regional 3 Jawa Barat yang dimana dikepalai oleh Bapak Sujarwo sebagai Head of Telkom Akses Regional Jawa Barat. Lalu ada juga manajer konstruksi Bapak Syahril Ezwan, manajer komersial and supply chain Bapak Heru Kurniawan, manajer bisnis support Bapak Marven Aires, dan manajer operation Bapak Reski Syafrianto. Lalu juga ada GM area Bandung Karawang atau Bakar Bapak Joko Wiono, ada GM area Bandung Barat Sukabumi atau BBS Bapak Haris Setiawan, dan juga ada GM area Cirebon Tasik atau Citas Bapak Henry Aryawan. Lalu saya sebagai pemagang melaksanakan magang di bawah manajer bisnis support Bapak Marven Aires, dan saya melaksanakan magang di unit finance yang dimana unit finance memiliki beberapa pegawai di dalamnya yang dimana ada officer 1 Teh Hayus Kararum, lalu di bawahnya ada officer 2 Mas Zul Priana, dan dengan tim leader Teh Vinka Serli Arti, dan juga staff 1 Bilko ada Mbak Melda Citra, dan staff 2 Bilko ada Satria Aji. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Telkom Akses. PT Telkom Akses memiliki visi menjadi mitra strategis pilihan telco di Indonesia untuk memajukan masyarakat dengan misi mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan pengelolaan layanan yang berkualitas, mengonsentrasi ekosistem infrastruktur digital untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, dan juga mengembangkan talenta digital unggul dan kapabilitas digital baru untuk memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Selanjutnya ada aktivitas magang di PT Telkom Akses Regional 3 Jawa Barat pada unit finance. Saya melaksanakan program magang selama kurang lebih 4 bulan, yang dimana dimulai dari tanggal 30 September 2024 sampai tanggal 17 Januari 2025. Fokus utama kegiatan yang saya laksanakan selama program magang adalah pengelolaan dokumen pembayaran dan sistem penyimpanan data. Pada aktivitas bulan pertama dan kedua, saya diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan perapihan arsip dokumen pembayaran SPB yang ada di gudang unit finance dengan tata cara yang saya laksanakan adalah pertama saya memeriksa dan mengelompokkan dokumen fisik, di mana dokumen dibagi berdasarkan
tahun, dan jenis pembayarannya, yang dimana pembayarannya ini ada IF atau Impress Fund dan juga dokumen mitra. Lalu setelah dikategorikan, dilakukan pengarsipan dokumen secara online sesuai kategori dan sesuai tahun. Lalu juga dokumen setelah dikategorikan sesuai tahun, sesuai jenis dokumen, baik IF maupun mitra, dilaksanakan penginputan, yang dimana dilaksanakan input adalah tanggal pembuatan dokumen, kode dokumen, dan nomor parkir dokumen. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan secara sistematis, di mana dalam gudang finance ini, saya dan rekan-rekan saya menyusun dokumen ini berdasarkan tahun dan jenis pembayarannya, sesuai di mana formatnya merupakan format di dalam raknya adalah vertikal, horizontal, slot, dan site, yang dimana itu menjadi kode penyimpanan dokumen, yang dimana kami laksanakan penyimpanan di Google Dokumen, agar selanjutnya dokumen mudah diakses dan mudah untuk dilakukan pencarian dokumen. Lalu pada bulan ketiga dan keempat, saya melaksanakan tugas. Yang pertama adalah menyusun rekapan pembayaran atau SPB, surat perintah bayar, di mana saya melaksanakan rekap data pembayaran menggunakan format standar Excel yang dimiliki oleh Telkom Access, dimiliki oleh unit finance Telkom Access. Lalu setelah itu saya melaksanakan pemindaian dokumen atau scan dokumen, di mana saya mengelompokkan dokumen yang telah diverifikasi, yang sudah ditandatangan oleh supervisor, pengesah, dan juga viatur untuk dilaksanakan scan. Lalu setelah di-scan, dokumen diberi nama sesuai dengan nomor dokumen dan kode-kode dan sesuai dengan kode penulisan yang dimiliki oleh unit finance regional. Lalu setelah itu, saya melaksanakan editing dan pemisahan file, di mana untuk file Impress One dibagi menjadi dua file, yaitu file full dan ITAS. Dan juga untuk file mitra dilaksanakan menjadi 3 pembagian, di mana ada file dengan jenis full, dengan jenis ITAS, dan juga treasury. Pengeditan dan pemisahan dokumen ini dilaksanakan di aplikasi Nitro Pro yang bisa diakses di laptop atau PC. Lalu selanjutnya, setelah melaksanakan pemisahan dokumen menjadi full, ITAS, dan juga treasury untuk mitra, dilaksanakan pengunggahan dokumen ke dalam sistem. Dokumen ini diunggah, dokumen yang telah beres dan terverifikasi diunggah ke dalam sistem atau website APM, yang dimana merupakan website internal milik perusahaan. Dan untuk file yang diupload adalah file dengan kode file ITAS. Lalu selanjutnya ada juga beberapa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di luar aktivitas utama saya. Yang pertama ada pengecekan kelengkapan rekapan. Sebelum rekapan diupload dan dimasukkan ke dalam Google Dokumen rekapan, dan juga melaksanakan verifikasi tanda tangan dan dokumen pendukung sebelum dokumen dibuatkan SPB atau surat perintah bayarnya. Lalu ada juga pembuatan surat perintah bayar, yang dimana pelaksanaan ini diawasi dan dibantu oleh para staff dan officer finance. Dan juga saya melaksanakan dukungan bantuan kepada rekan magang dengan membantu melaksanakan penginputan data rekapan Impress Fund ke dalam Google Dokumen Finance. Setelah dokumen, hal ini dilaksanakan setelah dokumen dilaksanakan pemindahan, yang dimana dokumen yang dengan status dokumen receiver dipindahkan posisinya menjadi verifikator oleh rekan saya, dan setelah hal tersebut dilakukan, saya melaksanakan penginputan data rekapan atau data pertanggungan ke dalam Google Dokumen Finance dan melaksanakan pengecapan berkas bahwa berkas sudah diterima per tanggal berapa dan bulan berapa dan tahun berapa. Lalu selanjutnya, dari hasil pelaksanaan magang yang telah saya lakukan selama kurang lebih 4 bulan ini, menghasilkan beberapa hal. Seperti untuk hard skill, saya menjadi lebih paham bagaimana mengolah arsip dokumen secara sistematik, baik fisik maupun digital. Saya juga menjadi bisa mengoperasikan beberapa hal seperti mesin pemindai, atau mungkin lebih jelasnya dalam mesin scan Epson DS530. Terus saya juga menjadi lebih tahu tentang beberapa hal di dalam Google Spreadsheet,
Saya juga jadi tahu dan bisa mengoperasikan aplikasi Nitro Pro. Saya mengerti bagaimana cara membuat rekapan data pembayaran. Saya tahu bagaimana cara mengunggah dokumen ke dalam sistem, mengedit dokumen. Saya juga menjadi tahu dan bisa melaksanakan atau menyelesaikan kendala teknis pada perangkat dan aplikasi yang saya operasikan. Soft skill yang saya dapat, yang pertama adalah ketelitian dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Karena di dalam pekerjaan yang saya laksanakan selama magang, banyak terdapat angka-angka baik itu kode dokumen, nomor dokumen, dan lain sebagainya yang dimana kesalahan satu nomor pun atau satu huruf pun pada penginputan bisa menjadi ketika dicari dan diinput menjadi dokumen yang berbeda. Maka dari situ saya mendapat ketelitian dan tanggung jawab bagaimana saya melaksanakan pekerjaan di sana. Saya juga menjadi beradaptasi terhadap beberapa teknologi baru dan situasi kerja yang dinamis di sana. Saya juga mendapatkan pelajaran yang lebih perihal bagaimana berkomunikasi yang efektif dan kolaborasi dalam tim. Saya pun belajar perihal manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas dengan efisien dan juga pemahaman diri untuk refleksi dan pengembangan diri saya pribadi. Selanjutnya ada kesimpulan yang saya dapat. Kesimpulannya adalah magang di PT Telkom Akses Regional 3 Jawa Barat selama 4 bulan memberikan pengalaman berharga bagi saya dalam hal administratif dan manajemen keuangan. Saya mempelajari perihal pengelolaan dokumen digital, penggunaan aplikasi pendukung, serta pentingnya tanggung jawab dan efisiensi dalam bekerja. Kendala seperti keterbatasan fasilitas, hal-hal baru yang saya pelajari, dan masalah teknis berhasil diatasi dengan pelatihan dan bimbingan dari pegawai, senior, dan teman-teman magang yang lain. Pengalaman ini memperkuat pemahaman tentang efisiensi sistem informasi dalam mendukung operasional perusahaan modern. Lalu selanjutnya ada saran. PT Telkom Akses dapat mengoptimalkan sistem penyimpanan terintegrasi dengan mengembangkan fitur yang lebih ramah pengguna atau user-friendly dan mendukung kolaborasi antar unit kerja, sehingga mempermudah akses dan pengelolaan data secara efisien. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem ini dapat diakses dengan lancar tanpa kendala teknis yang menghambat operasional, memastikan kelancaran proses kerja tanpa gangguan, dan juga selanjutnya perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penyimpanan dan proses kerja yang diterapkan. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Di foto yang paling kiri adalah foto ketika saya melaksanakan pemindaian atau scan dokumen, rekap dokumen, dan lain sebagainya. Lalu foto yang di tengah dan kanan adalah foto aktivitas saya di bulan pertama dan bulan kedua, di mana saya melaksanakan perapihan arsip gudang dan penginputan ke dalam Google Dokumen bersama rekan-rekan yang lain. Lalu selanjutnya ini ada foto dokumentasi ruang kerja dari regional PT Telkom Akses, dan bisa dilihat di foto pojok kiri atas adalah meja dari unit finance regional 3 Jawa Barat, dan foto-foto lain adalah foto dari meja unit-unit lain dan manajer-manajer regional. Terus selanjutnya ada dokumentasi di foto yang berada di pojok kiri adalah foto para pemagang atau PKL bersama karyawan PT Telkom Akses. Juga di dalamnya ada para manajer dan lainnya. Lalu di foto pojok kanan atas adalah foto kegiatan di mana para pemagang, PKL, dan juga karyawan melaksanakan olahraga pagi bersama, lebih tepatnya mungkin jalan pagi. Juga di foto pojok bawah atas ada foto bersama antara pemagang dengan karyawan PT Telkom Akses, di mana kami sedang melaksanakan kegiatan internal. Lalu di foto pojok kanan bawah adalah foto dari saya sendiri dan para rekan-rekan magang bersama para pegawai dan senior di unit finance di depan gedung Geraha Telkom Akses Regional Jawa Barat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas atensi dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.